Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, jurusan Pendidikan Kimia Universitas Jambi dengan nomor peserta 201503283947. Dan pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi penilaian uji kinerja atau UKIN di unit kerja saya SMA Latansa, Lebak Gedong, Lebak, Banten. Mohon Bapak Ibu dosen memberikan masukan untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali pada pembelajaran kimia dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, untuk mengawali pertemuan hari ini, agar pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan berkah, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Haikal. Ya, silakan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Haikal yang sudah memimpin doa untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekarang silakan kalian cek di sekitar kalian. Kalau misalkan kalian melihat ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan dicek kanan kirinya. Ya, oke, pastikan sudah bersih ya. Ustazah harapkan pada pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengikuti semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan luruskan kembali niat kita bahwa keberadaan kita hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama membaca salah satu penggalan ayat dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kita sama-sama ya, baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, melalui ayat ini Allah menjamin bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Oleh karena itu, Ustazah harap kalian sebagai generasi penerus bangsa menjadi insan yang berilmu serta memiliki adab yang mulia. Karena sesungguhnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Ustazah ingin menampilkan satu buah video kepada kalian. Simak baik-baik ya. Ya, baik anak-anak, semuanya sudah menyaksikan ya videonya. Nah, sekarang di antara kalian adakah yang mau memberi tanggapan terkait kira-kira pesan apa sih yang disampaikan lewat video tadi? Ya, siapa? Silakan.
Oke, Jahir. Ya, gimana Jahir? Jadi menurut tanggapan saya dari cerita yang bisa diambil tadi itu boleh jadi apa yang terlihat buruk bagi kita itu yang terbaik buat kita, yang baik buat kita itu adalah yang terburuk buat kita. Dan jika kita ingin mengetahui suatu hal, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Tetapi jika kita tidak pernah mencobanya, kita tidak akan pernah tahu. Oke, yang lain ada lagi? Mungkin di sini Ustazah ingin menekankan kepada kalian juga ya bahwa jangan takut untuk apa? Untuk mencoba, ya. Kita harus berani untuk mencoba. Karena bisa jadi ketika kita mencoba itu, kalaupun nanti gagal, kita sudah memiliki apa? Memiliki pengalaman, memiliki pelajaran yang nanti akan kita gunakan di kemudian hari, sehingga nanti kita memiliki strategi gimana caranya biar kita tidak gagal lagi, ya. Nah, anak-anak, pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang reaksi redoks. Ya, redoks ini merupakan reaksi reduksi dan oksidasi, ya. Oke, tapi sebelumnya Ustazah pengen bertanya dulu ya terkait materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, di antara kalian ada yang masih ingat apa yang menyebabkan larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik sementara larutan non elektrolit tidak menghantarkan arus listrik? Ya, siapa? Adia, ya. Ya, oke ya. Terima kasih buat buat Adia ya yang masih ingat ya tentang apa yang menyebabkan larutan elektrolit dan menghantarkan arus listrik sementara non elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Kegiatan apa saja yang akan kita pelajari pada materi reaksi redoks? Yang pertama, kalian nanti secara berkelompok akan berdiskusi berkenaan dengan wacana yang di dalamnya terdapat permasalahan yang ada kaitannya dengan reaksi redoks. Itu yang pertama. Kemudian selama pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan penilaian ya. Baik itu penilaian sikap ya, bagaimana sikap kalian selama pembelajaran, kemudian keterampilan nanti menyangkut bagaimana kalian bertanya, menjawab dan presentasi, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir kita Ustazah akan memberikan soal-soal evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Oke, di sini ada beberapa benda ya atau barang. Mulai dari apa? Pagar, kemudian ini beton ya, paku, ini apa? Kunci ya, kunci ya. Tang berarti nggak tahu ya. Kemudian ini adalah mobil ya, oke. Selanjutnya, nah, oke. Kalian pernah mengalami ini? Ya, pertama itu ada buah apel. Ya, buah apel awalnya, kemudian setelah dipotong seperti ini, dan satu lagi adalah terong ya. Nah, Ustazah pengen tahu bagaimana tanggapan atau pendapat kalian terkait dengan dua gambar tadi. Yang ini ya. Oh, bisa berkarat. Terus? Oke, baik. Oke, temennya ada yang menanggapi atau menjawab? Ya? Oh, menanggapi. Oh, oke. Saya itu berakibat interaksi langsung dari dengan udara sih. Siapa? Si besinya. Oh, jadi yang pertama yang besi. Oke, menurut kamu? Oh, jadi kedua-duanya terjadi karena ada interaksi antara tadi apa? Besi, besi dan buah tadi dengan udara. Kalau dari pengalaman Mutia itu katanya kalau terong itu nggak mau coklat, biasanya setelah dikupas, setelah dipotong langsung direndam di dalam air.
beradaptasi saja dengan udara sekitar karena udah direndam air sudah. Oh, jadi menurut kamu jadi kayak ya, jadi terhalang gitu ya. Oke, ya sekarang kalian silakan duduk secara berkelompok, ya, duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ustazah buat, ya. Nanti silakan kalian diskusikan terkait dengan wacana yang di dalamnya sudah ada permasalahan, ya, yang berkaitan dengan reaksi redoks, ya. Silakan sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing dan Ustazah akan membagikan LKPD, ya, yang nanti di dalamnya kalian silakan isi dan diskusikan LKPD-nya. Dan Ustazah juga akan memberikan bahan ajar, ya. Bahan ajar ini bisa kalian jadikan sebagai sumber atau referensi dan kalian pun nanti boleh mengambil sumber atau referensi melalui laptop atau gadget kalian, ya. Ya, oke, silahkan, ya. Nanti masing-masing perwakilan dari kelompok kalian, ya, nanti akan mempresentasikan, ya, hasil diskusi kalian. Sekarang silahkan terlebih dahulu kalian diskusikan tentang permasalahan yang ada dalam wacana, ya. Oke, silahkan. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian lakukan pengamatan video, ya. Lakukan pengamatan video untuk mengidentifikasi perkembangan reaksi redoks, ya. Silahkan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, ya. Sekarang saatnya kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan fenomena pada wacana 1. Nah, jadi kita mendapatkan informasi masalah yaitu baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, saatnya Ustazah akan mereview, ya, mulai dari kelompok yang pertama, ya. Tadi berkenaan dengan permasalahan, ya. Yang pertama tentang apa? Tentang penyebab apel, ya. Kenapa apel itu bisa berubah warna? Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa memang pada apel ini
ya, ketika apel itu dipotong atau mungkin kalian digigit secara langsung, maka apel akan bereaksi dengan apa? Enzim yang ada dalam apel, yaitu enzim apa? Polifenol oksidase itu akan bereaksi dengan oksigen, yang selanjutnya enzim itu akan mengoksidasi fenol ya, yang akhirnya menghasilkan pigmen melanin. Tadi caranya dengan apa biar mencegah apel tidak berwarna coklat? Tadi kaitannya direndam ya, bisa direndam dalam air atau juga bisa direndam dalam air yang diberikan garam, tapi nanti kan bakal berasa asin ya. Bisa dikasih jeruk nipis ya, atau jeruk lemon ya. Yang kedua tentang tadi apa? Tentang perkaratan pada besi ya. Tadi salah satu yang paling mungkin memang adalah di apa? Dicat ya, dicat. Kenapa? Karena memang sebenarnya masih ada cara dengan dilapisi ya. Misalkan besinya dilapisi dengan apa? Timah misalkan ya. Nah, akan tetapi kan mungkin dia harus custom ya, harus bikin, harus dan pasti harganya juga sangat mahal. Jadi yang paling bijak adalah dengan memaintenance-nya dengan baik. Jadi pagarnya mungkin jangan dibiarkan bertahun-tahun ya, sampai semuanya menjadi berkarat ya. Kayak mungkin selanjutnya Ustazah tadi agak ini apa ya, yang akan Ustazah fokuskan adalah tadi pembahasan tentang bagaimana menentukan bilangan oksidasi ya. Nah, tadi ada beberapa, ada sampai bilangnya min 12 dengan dikurangi 2 ya. Nah, tadi mungkin kelompoknya Marhamah dengan kelompoknya mungkin bisa paham ya gitu. Tapi mungkin akan Ustazah luruskan sedikit ya. Tadi juga termasuk ada pertanyaan dari siapa? Dari Habibie ya, itu nyari biloksnya gimana gitu ya. Nah, yang pertama betul, kita harus tahu apa dulu? Tahu aturan biloksnya ya. Tadi mungkin ada beberapa yang harus Ustazah luruskan ya, entah tadi ada biar netral jadi min 2 gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwa senyawa itu kan secara umum keseluruhan total biloksnya adalah 0 ya. Jadi ketika Ustazah ambil contoh ini, di sini Cu maka setiap satu bilok Cr nilainya adalah berapa? Plus 6 ya. Bisa sekarang dipahami semuanya ya. Oke, tadi mungkin hanya pembahasan aja ya, Marhamah yang masih, Marhamah udah bisa gitu, udah ngerti buat Marhamah dan kelompoknya. Mungkin tadi masih agak, mungkin karena apa ya, deg-degan mungkin ya, nervous gitu ke depan ya, di depan teman-temannya mungkin. Nah ini ya, kayak baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tadi terkait dengan biloks. Kemudian ada lagi? Oh iya, kaitannya dengan tadi apa? Yang terakhir yang dijelaskan itu tentang apakah reaksi itu termasuk redoks dan bukan redoks ya. Sudah bisa menentukan gimana caranya menentukan apakah reaksi ini redoks atau bukan redoks ya. Nah, sebenarnya simpel aja ya. Oke, berdasarkan tadi perubahan bilangan oksidasinya, suatu reaksi dikatakan redoks apabila apa? Terjadi perubahan biloksnya ya. Sebenarnya untuk tipsnya, sebenarnya kalian gak harus semuanya juga kalau sekedar untuk ini redoks atau bukan. Kalau cara cepatnya kalian perhatikan aja di sini. Ini S sebagai unsur bebas, ya kan? Sebelumnya ini S. Kemudian setelah bereaksi menjadi SO2 ya. Berarti S-nya bergabung dengan O membentuk senyawa. Ini pasti sudah dipastikan jelas bahwa sebelumnya ini kalau sebagai unsur bebas biloknya berapa? 0. Kalau sudah bergabung mungkin nggak S itu 0 biloknya? Nggak mungkin. Pasti di sini sudah terjadi perubahan bilok. Kalau kita cari berapa di sini? Biloknya plus 4. Ya, dari 0 ke plus 4 berarti mengalami kenaikan ya, maka reaksi ini bisa dikatakan sebagai reaksi redoks. Nah, kalau yang bukan redoks itu yang mana? Oke, bisa kita perhatikan ya.
Oke, di sini Ustazah akan tulis sebagai LiOH. Ya. Kemudian di sini plus 2HCl ya, atau LiOH bereaksi dengan HCl menghasilkan LiCl2 plus 2H2O. Kalian perhatikan di sini. Ini semuanya dalam bentuk senyawa ya. Ya kan? Gak ada yang unsur bebas ya. Nah, kalian cek aja salah satu. Di sini udah jelas ini plus 1. Ini berarti ini berapa? Plus 1. Cek aja Li lagi buat tahu. Ini berapa? Min 1 kan? Cl-nya ya. Ini berapa? Plus 1. Berubah nggak? Kalian penasaran lagi? Ustazah coba sih cek yang lain ya. Coba aja tetangganya di sini H plus 1. Cl? Jelas nggak di sini? Cl berubah nggak? Maka bisa dipastikan ini apa? Bukan reaksi redoks. Oke. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan minta di salah satu di antara kalian atau mungkin boleh lebih dari satu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, Aida. Ya sudah, jadi kesimpulan kami pertama, kalau misalkan buah apel itu kesepakatan, gara-gara buah apel itu memiliki enzim sudah polifenol Oksidase, agak susah ya. Iya, sudah itu bereaksi dengan oksigen. Jadinya akan menghasilkan enzim oksigen warna yang warnanya mengalami jadi warna jadi kesepakatan juga saja. Kalau yang besi berkarat itu karena besi ini itu juga bereaksi saja sama oksigen, jadi mengalami oksidasi, jadi menghasilkan karat-karat besinya, jadi membentuk besi oksida. Nah, terus jadi bayangan reaksi itu kan berarti ada yang reduksi sama oksidasi. Kalau berdasarkan konsep oksidasi itu penangkapan oksigen, kalau peningkatan oksigen, kalau misalnya reduksi itu berarti yang pelepasan oksigen. Kalau misalkan yang berdasarkan elektron itu, kalau peningkatan elektron itu berarti oksidasi. Kalau yang pelepasan elektron itu reduksi, pelepasan elektron itu oksidasi, elektronnya yang reduksi saja. Satu lagi. Terus ada lagi yang merasakan kenaikan sama penurunan bilangan oksidasi saja. Kalau misalkan kenaikan bilangan oksidasi itu saja itu oksidasi, kalau penurunan reduksi saja. Oke. Dah? Oke, ada yang menambahkan? Ada lagi? Oke, Gaida. Sebenarnya mengenai rasa juga pertama, sebelumnya tuh kita harus mengetahui cara untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dari suatu senyawa. Penting bagi kita memperhatikan aturan-aturannya. Misalnya unsur bebas atau unsur tunggal, bilangannya adalah 0. Terus yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara mengetahui zat tersebut redoks atau tidak, yaitu dengan perubahan redoks sebelum dan sesudah. Jika zat tidak mengalami perubahan, kenaikan dan penurunan redoks, maka tidak terjadi redoks dalam suatu unsur. Baik anak-anak, di sini Ustazah akan menekankan kembali ya dari apa yang kita pelajari hari ini tadi, bahwa kenapa sih konsep redoks ini mengalami beberapa konsep ya, atau memiliki beberapa konsep. Ya, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang ya dengan adanya research atau penelitian. Jadi ternyata tidak selamanya reaksi redoks itu adalah reaksi yang melibatkan oksigen ya. Ternyata ada reaksi redoks yang tidak melibatkan oksigen ya. Contohnya tadi, maka lahirlah konsep reaksi redoks berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Kemudian lahir juga konsep tentang bilangan oksidasi, di mana oksidasi itu cirinya apa? Mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi mengalami penurunan reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya sebagai refleksi pada pertemuan hari ini, kayak Ustazah ingin minta pendapat atau tanggapan dari kalian, apa sih yang kalian dapatkan setelah pembelajaran reaksi redoks kita hari ini? Ya, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya redoks itu berada dekat di sekitaran kita. Jadi contohnya dalam ketika mengupas buah-buahan itu akan terjadi reaksi redoks di sana. Terus
ada beberapa redoks yang merugikan seperti karat dan perubahan warna pada buah. Ada juga tapi yang menguntungkan seperti ketika pembakaran dan fotosintesis. Dari pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan, jadi selain dari yang telah disebutkan oleh teman-teman saya, kita di sini tidak hanya mendapatkan ilmu yang mungkin bermanfaat di masa depan, tapi kita juga seharusnya bisa menambah keimanan kita kepada Allah, karena konsep redoks ini terjadi di sekitar kita. Contohnya pada ketersediaan oksigen. Tumbuhan di sekitar kita itu mengikat karbon dan melepaskan oksigen. Itu salah satu kejadian dari reduksi. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Dian dan Hanum, menarik sekali ya. Tadi kan di awal ya sudah disebutkan bahwa tadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, Ustazah akan memberikan soal terlebih dahulu ya. Ustazah kasih waktu 5 menit. Oh maaf, ini sini. Ustazah kasih waktu 5 menit ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan sekaligus tadi LHPD-nya dikumpulkan ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang reduktor dan oksidator. Marilah kita sama-sama untuk menutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.